datang di segmen Bukan Bincang Biasa. Bersama saya Keisha Febrina yang akan memandu segmen kali ini. Kali ini kita datang narasumber, yaitu seorang public speaker, yaitu Kang Afik. Halo Kang Afik. Halo Keisha. Ya, boleh perkenalkan diri dulu Kang Afik? Iya, oke. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Ahmad Taufik, tapi saya familiar dipanggil dengan Afik, atau mungkin orang biasa sebut saya Kang Afik. Cukup? Cukup. Oke. Oke, Kang Afik sebagai public speaker nih, Mhm. Keisha pengen tahu kesibukan Kang Afik sekarang ini apa ya? Iya, terima kasih Keisha. Kalau kesibukan tetap ya, ada beberapa agenda-agenda yang sedang dijalankan, yaitu pelatihan-pelatihan, kemudian juga ada seminar, ada workshop, dan juga masih melanjutkan rangkaian kegiatan dari Miss Muslimah Indonesia 2023. Oke, Miss Muslimah Indonesia baru kemarin ya? Baru kemarin banget, 21 Desember 2023. Oke, Keisha pengen tahu nih, Kang Afik pengalaman sebagai public speaker. Mhm. Awalnya tuh gimana sih sehingga bisa menjadi public speaker seperti sekarang? Iya, oke. Thank you, Keisha. Kalau bicara awal public speaker ini ceritanya panjang ya. Saya itu mulai pertama kali berbicara di depan publik itu saat saya ada di kelas 3 SD, mau naik kelas 4. Itu pertama kali. Kemudian berlanjut, saya pernah jadi penyiar radio di salah satu radio station di Kota Medan, kota kelahiran saya. Dan akhirnya saya juga memang sering MC dan benar-benar menjalani profesi sebagai seorang public speaker itu bisa disebut dari tahun 2016 ya. Cukup sering mengisi berbagai seminar dengan berbagai macam tema dan materi, dan mulai certified maksud saya, dan juga concern ya untuk mengajarkan, memberikan materi-materi pelatihan public speaking dari tahun 2022 kemarin sampai saat ini. Sampai saat ini. Nah, Keisha pengen tahu nih momen apa yang Mhm. membuat Kang Afik, wah kayaknya nih saya pengen bergelut di bidang public speaking. Mhm, Momen oke. apa? Jadi saya melihat ya, ada begitu banyak orang-orang yang menguasai satu bidang, sangat paham terhadap apa yang mereka kerjakan. Tapi ternyata ketika kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, kadang konsep pemikiran, bakat, kemampuan yang baik itu tidak bisa disampaikan, tidak bisa diterima, dan akhirnya tidak bisa mengubah hal-hal baik juga. Nah, di sana saya melihat, oh peranan public speaking ini besar sekali. Walaupun kalau kita tarik dari ilmu komunikasi ya, public speaking ini kan part kecil sebenarnya dari sekian banyak bagian di dalam ilmu komunikasi. Tapi karena mungkin sifatnya dia tampil di depan umum, di depan orang banyak, sehingga challenging ya, banyak sekali tantangan-tantangan yang membuat orang akhirnya gagal pada saat menyampaikan gagasannya, pengetahuannya, kompetensinya, sehingga tidak cukup bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sanalah saya berpikir public speaking ini butuh ya untuk disampaikan, untuk ditularkan, untuk diedukasi ke banyak pihak. Nah, itu yang menyebabkan saya merasa public speaker satu profesi yang memang akan saya tekuni secara konsentrasi, secara mendalam, dan untuk bermanfaat kepada banyak pihak tentunya, Keisha. Keisha pengen tahu nih, apakah ada sosok yang menginspirasi Kang Afik dalam public speaker? Iya, kalau dibilang sosok, dari sebutan sosok ini mungkin ketahuan ya saya angkatan berapa gitu kan. Karena saya dulu banget itu saya ngefans sama yang namanya Tanto Yahya pada zamannya. Kemudian sudah bergeser ke sini, saya ngefans dengan Choky Sitohang. Kemudian sekarang sudah ada yang namanya Roy Asari ya. Jadi mungkin tipikal karakteristik orang-orang yang saya suka sebagai tokoh idola tadi, yang memang mampu mengolah bahasa itu dengan sangat baik, terstruktur, terukur, teratur, dan gak ngelantur gitu ya. Walaupun tidak harus formal, tapi memang struktur bahasa yang mereka gunakan membuat saya merasa, wah mereka cocok, pantas menjadi sosok yang menginspirasi. Tapi tidak sampai membuat itu masuk ke dalam diri saya sehingga saya menduplikasi. Enggak, saya tetap menjadi saya, tapi mereka jadi kayak role model, acuan Iya, gitu betul, mungkin. sebagai role model. Aku pengen tahu nih. Mhm. Oke, aku pengen tahu nih untuk Kang Afik sebagai Mhm. public speaker, ada nggak tips-tips untuk teman-teman semua gimana Iya. sih memulai untuk public speaking dengan baik dan benar? Oke, ya. Jadi kalau untuk memulai bisa berbicara di depan umum dengan baik dan benar, yang pertama kita harus belajar, itu pasti paling penting, supaya kita tahu aturan-aturan, pakem-pakem untuk bisa berbicara di depan umum dengan yang saya sebut tadi ya, terstruktur, teratur, terukur, dan gak ngelantur. Nah, kemudian selain itu kita juga perlu nih coach ya, yang bisa memberikan guidance, yang bisa memberikan kritikan, even itu kritikan setajam apapun, tapi itu membuat kita akan lebih terkonsep. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus believe dan juga comfort. Jadi believe dengan kita punya kemampuan, dan kita juga comfort dengan kita punya diri, kita punya karakter. Kadang-kadang ada banyak pembicara apalagi di awal yang mereka nggak nyaman sama dirinya sendiri, sehingga akhirnya mereka menduplikasi orang lain, dan akhirnya membuat kita juga nggak nyaman melihatnya. Oh iya. Kemudian yang terakhir, harus bisa menerima ketidaksempurnaan apapun yang terjadi pada saat kita sedang berbicara di depan umum.
Betul Tapi banget. kita selalu memberikan yang terbaik. Iya, setuju Keisha. Nah, Keisha pengen tahu lagi nih, Hmm. menurut Kang Afik, apakah perlu setiap orang untuk bisa public speaking? Mhm. Iya, sebenarnya kalau dibilang perlu, perlu banget. Ada satu pengalaman yang saya bilang ini perlu, ya. Saya pernah diminta untuk membawakan acara lamaran pernikahan, ya, untuk seorang anak muda. Padahal di sana di belakangnya berdiri pamannya, tantenya, omnya, saudaranya yang sebenarnya bisa untuk menjadi perwakilan kaum pria atau pihak prianya. Tapi karena mereka tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian berbicara di depan umum, sehingga mereka harus hire saya kan. Nah, dalam hal-hal sederhana dalam kegiatan berkeluarga sekalipun ya, itu ternyata penting sekali public speaking. Makanya kalau bisa dibilang penting untuk semua orang penting. Oke. Nah, pengen tahu lagi nih Keisha, karena Boleh. Kang Afik lagi mumpung lagi ada public speaker di sini, jadi Mhm. Keisha pengen tanya-tanya Iya. dari sepengalaman Keisha menjadi public speaking itu, Mhm. kan audiens itu berbeda-beda ya, Betul. Kang Afik ya. Gimana sih cara menyesuaikan diri dengan audiens yang berbeda-beda? Kadang kan ada audiens yang anak-anak, Mhm. remaja, dewasa, itu Betul. seperti apa penyesuaian? Iya, jadi kalau kita mau menjadi seorang public speaker, kita harus siap jadi bunglon. Oh iya. Iya, kita harus bisa beradaptasi. Nah, yang pertama stepnya ketika kita sudah tahu dapat jadwal akan berbicara, cari tahu siapa audiensnya. Nah, kan banyak ya googling bisa Iya, karakternya seperti ini, seperti itu, seperti apa. Kemudian yang kedua, saya biasa kalau memang ada waktunya GR, saya akan datang GR. Karena sebenarnya seorang pembicara yang profesional, katakan MC gitu ya, bukan yang dia ready kapan aja, tapi dia mengikuti aturan termasuk GR. Itu yang disebut dengan profesional. Oke. Nah, kemudian datang lebih awal. Nah, setelah datang lebih awal, membaur, nggak cuma datang, kemudian duduk di depan, mengeksklusifkan diri, tidak. Tapi justru dari awal, turun dari kendaraan, itu harus sudah melihat sekelilingnya, kemudian juga sudah mulai berkomunikasi, sehingga masuk tuh aura-aura positifnya yang ada di sekeliling tempat acara kita akan berbicara, itu masuk, dan secara automatically, kita bisa membaur sesuai dengan audiens kita saat Oke, itu. jadi JR itu sangat penting ya? Sangat penting, itu menunjukkan seorang profesional sebenarnya. Oke, tidak terasa sekarang kita ternyata sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Kang Afik. Sami-sami atas- Keisha, sukses Ya, selalu juga buat Keisha. Terima kasih. Nah, adakah pesan-kesan dari Kang Afik untuk terakhiran nih? Mhm. Iya, Teman-teman? sebagai seorang public speaker, ya, yang pertama ketika kita ingin menjadi seorang public speaker yang baik, kita harus tidak pernah berhenti untuk belajar. Kemudian mencari berbagai macam referensi bahan bacaan karena itu akan membuat kosakata kita semakin bervariasi. Yang ketiga, temukan karakter nyaman dengan diri sendiri. Yang keempat, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Oke. Dan yang kelima, jangan pernah perfeksionis. Karena ketika seorang terlalu perfeksionis di awal, itu justru akan membatasi ruang geraknya. Dan seringkali ketika ada hal-hal kecil, dia tidak bisa memaafkan kesalahannya. Dan itu bikin dia nanti takut untuk berbicara di tempat berikutnya. Itu saja Terima simpel. kasih untuk Kang Afik. Sami-sami Keisha. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nonton video selanjutnya di BBB Bukan Bincang Biasa. Terima kasih.